Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan, sidang jemaat Ebenezer dimanapun saudara berada, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Mari kita akan datang kepada Dia untuk kita mempersembahkan segenap persembahan dalam hidup kita, baik di dalam pujian, baik di dalam semuanya. Mari bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan untuk kita masuk di dalam doa supaya Tuhan menyertai. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berikan kami kesempatan untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah. Meskipun secara tidak langsung, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap memberkati ibadah kami. Engkau tetap memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di kesempatan sore hari ini kami mau datang kepadamu dalam ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama kita akan naikkan segenap pujian kita kepada Dia, seperti rusa yang merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Hanya Engkau kekuatanku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Yesus. Engkaulah benteng dan perisaiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Hanya seperti rusa Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Hanya Engkau
Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, kuring. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segala. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Puji nama Tuhan. Hanya Dia segalanya buat kehidupan kita. Dia yang memberikan kekuatan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kebersamaan kita bersama Dia, penyertaan Dia dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama tetap ikut di dalam Dia. Kita tetap ingin bersama Dia. Mari kita akan mohonkan ini di dalam pujian kita. Bersamamu Bapa, Engkau ada dalam kehidupan. Bersamamu Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan. Haleluya. Di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama
Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagi. Anugerahmu besar melimpah dalam hidupku Tuhan. Anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar melimpah dalam hidupku. Oh. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom, selamat sore sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada di tempatnya masing-masing. Tetapi biar sore malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini. Tetapi kembali lagi sore hari ini dalam PA tidak ada perjamuan suci. Tetapi nanti akan digabung di waktu kita dalam perayaan Jumat Agung. Nanti kita akan bersama-sama untuk ada dalam perjamuan suci. Untuk itu sekali lagi diingatkan kepada sidang jemaat untuk supaya nanti bisa memberitahu kepada sekretariat saudara yang membutuhkan alamat dan juga berapa jumlah yang dibutuhkan. Mari kita akan mulai dengan doa untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu sore malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh ada dalam ibadah pendalaman Alkitab. Untuk itu kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan kami supaya kami boleh layak Tuhan untuk mampu mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu juga Engkau urapi dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap sidang jemaat yang ada di tempat masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa apapun yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati pada kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh yang mau mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mensambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita kembali untuk mempelajari tetap dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal 5. Ya, nanti saudara membaca di rumah secara keseluruhan. Ya, ayat 1 sampai 24. Ini menunjuk kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran dalam dunia ini hanya ada di dalam firman Tuhan. Di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Nah, mungkin bertanya ciri firman pengajaran yang benar yang itu bagaimana? Kita nggak usah bingung, ciri firman pengajaran yang benar semua tertulis di dalam Alkitab. Saat Yesus dicobai, setelah dia dibawa oleh Roh kepada gurun berpuasa 40 hari. Di sana Yesus dicobai. Tetapi Yesus hanya mengatakan ada tertulis. 3 kali dia dicobai. Dia hanya mengatakan ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis.
Ini berarti firman pengajaran yang benar yang tertulis dalam Alkitab mengandung kuasa untuk mengalahkan setan, bahkan setan Tritunggal, mengalahkan pencobaan-pencobaan. Dan yang kedua, ciri firman pengajaran yang benar dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini ciri firman pengajaran yang benar. Firman yang dikatakan oleh Yesus. Artinya firman yang dibukakan rahasianya, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Semua tertulis di dalam Alkitab. Ini mengandung kuasa penyucian yang luar biasa. Firman keras tajam. Untuk itu di dalam Keluaran pasal 5 ayat 1 tadi. Keluaran pasal 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ya, ini kita sudah singgung waktu dalam ibadah doa yang lalu. Kebenaran firman Allah merupakan 3 macam tuntutan, 3 macam kebutuhan pokok. Saat itu bagi bangsa Israel, sekarang bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, sore ini kita mempelajari yang pertama, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ini kebutuhan pokok kita mengalami pesta hari raya di padang gurun saat itu. Kita padang gurun menunjuk pada dunia ini. Untuk kita yang ada dalam dunia ini. Ini merupakan kebenaran firman, yaitu membutuhkan pesta di padang gurun. Musa dan Harun itu adalah hamba Tuhan yang menerima dan memberitakan firman Allah yang benar. Sehingga bisa membawa sidang jemaat dalam suasana pesta surga yang mengarah yaitu kepada pesta kawin anak domba di awan-awan yang permai. Itu Musa dan Harun itu. Menerima firman dari Tuhan, memberitakan firman yang benar. Sehingga sidang jemaat bangsa Israel itu saat itu, buat kita sekarang sidang jemaat ya, dibawa untuk masuk dalam suasana pesta surga. Yang mengarah kepada pesta kawin anak domba di awan-awan yang permai. Untuk itu doakan bagi kami hamba Tuhan supaya bisa menerima firman pengajaran benar, bisa memberitakan firman pengajaran yang benar. Kalau ada kebenaran firman, akan ada suasana pesta dalam sidang jemaat. Amin. Ada suasana pesta surga. Sebab baliknya, kalau pesta itu di luar kebenaran firman Allah, itu adalah pesta daging yang akan berakhir dengan pesta pembantaian oleh pedang penghukuman. Pedang firman menjadi pedang penghukuman karena ditolak. Kita juga sudah mempelajari itu. Ada 3 macam pesta utama bagi bangsa Israel. Buat kita sekarang juga. 3 macam pesta utama bagi kita. Yang pertama, yaitu sebentar lagi, beberapa hari ke depan kita memperingati pesta Paskah. Di dalam Imamat pasal 23 ayat 4-14 saya tidak bacakan, saudara bisa bacakan. Baca sendiri di rumah, nanti dicatat baca. Cirinya pesta Paskah itu cirinya murni. Membuang ragi dosa, membuang ajaran palsu. Pesta yang kedua, pesta hulu hasil. Imamat 23, 15-32. Nanti juga saudara baca di rumah. Pesta buah bungaran atau buah sulung. Hari ke-50 ini sama dengan pesta Pentakosta. Cirinya karunia sulung roh
kita menyulungkan ibadah pelayan kepada Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan. Dan yang ketiga, puncaknya, yaitu pesta Pondok Daun. Ini yang sore hari ini kembali kita akan pelajari. Pesta yang ketiga, pesta Pondok Daun. Ya. Di dalam Imamat juga, pasal 23, ayat 33 sampai 38. Ini saya akan bacakan, mari kita baca bersama-sama. Imamat 23 ayat 33 sampai 38. Sidang jemaat siap, boleh membuka Alkitabnya. Ayat 23 sampai 33. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini. Pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ya, jangan bekerja berat ini. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelian dan korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahan atau segala korban nasarmu atau segala korban sukarelamu yang yang kamu hendak mempersembahkan kepada Tuhan. Ayat 40, pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. 42. Perhatikan, di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Pesta Pondok Daun ini merupakan pesta, puncaknya pesta. Ya, jadi pesta Pondok Daun merupakan puncak dari pesta atau pesta terbesar. Buat kita sekarang menunjuk pada perjamuan kawin anak domba atau pesta kawin anak domba. Apa cirinya? Cirinya tadi tinggal di dalam pondok daun. Ya. Pondoknya dari daun. Itu kalau diambil secara letterlek. Kalau pergi ke Papua masih ada, ya, yang rumahnya dari daun apa gitu ya, daun kering buat atap dan tetapi pengertian ini kita tarik dalam pengertian yang rohani. Buat kita sekarang, kita tentunya kita punya rumah, ya, sudah gedong rumahnya, ya, kok suruh tinggal di pondok daun, ya, pondok sing dari daun, atapnya daun, berapa lama tahan daun itu, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam pengertian rohani, tinggal di dalam pondok daun. Buat kita sekarang artinya yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui
bahwa sehebat apapun manusia, kita hanya seperti daun yang cepat layu, yang cepat kering, yang cepat hancur. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, untuk kita punya gedung suruh tinggal di pondok daun. Ya, kita harus mau merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mau mengakui bahwa sehebat apapun manusia, kita hanya seperti tadi daun yang cepat layu, kering dan hancur. Yang kedua, cirinya harus mengalami pembongkaran atau pembaruan atau renovasi hidup ini. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Pada hari ke-7 pondok daun itu harus dibongkar. Nah ini, dibongkar atau direnovasi. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 4. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Amin. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Ayat yang ketiga, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kita harus mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Supaya kita bisa berpindah dari dunia ini, dunia yang fana ini, ke tempat yang sesungguhnya, yaitu Yerusalem baru. Lewat apa? Lewat pesta kawin anak domba. Lewat perjamuan kawin anak domba. Inilah saudara dikasih Tuhan. Jadi untuk itu kita mau untuk memperhatikan dalam kehidupan. Mau dibongkar ini. Yang lama mau dibongkar. Direnovasi. Tetapi sayang. Banyak yang tidak berhasil. Karena mau mengenakan baju baru tanpa mau menanggalkan yang lama. Coba nanti mau ada pesta, bikin pakaian baru. Tapi yang lama gak mau copot, pakai lagi double. Rasanya gimana? Ya, sekalipun ada AC, ya kalau pakaian yang lama gak dicopot, lapis berapa? Lapis 3. Pakaian dalam, pakaian lama, pakaian yang baru. Pasti gak enak lah. Ya, pasti gak enak. Nah, saudara dikasih Tuhan, malah tersiksa. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, beribadah melayani Tuhan dengan setia. Tetapi mempertahankan manusia darah daging karena tidak mengutamakan firman pengajaran benar, bahkan menolak yang benar. Nah ini, karena apa? Karena hanya mengutamakan yang jasmani saja. Akibatnya mengeluh. Jiwanya ini akan tertekan. Letih lesu, berbeban berat,
susah payah, air mata bercucuran. Ini saudara dikasih Tuhan. Akibatnya yang kedua, kalau pandangan kita hanya tertuju pada perkara yang jasmani, kedudukan, ya, boleh punya kedudukan, ya, tapi bukan untuk kita mencari, ya, sehingga kita meninggalkan semua yang tidak mengutamakan Tuhan. Ya, tertuju kepada perkara pandangan kita hanya tertuju perkara jasmani. Kekayaan boleh kaya, tetapi jangan sampai tinggalkan Tuhan. Ya. Kaum muda, jodoh dan lain-lain. Kalau kita mengingat pada orang kaya yang sibuk membangun apa? Membangun lumbung jasmani. Bukan membongkar hidupnya, bukan merenovasi hidupnya yang lama menjadi hidup yang baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi membongkar hidupnya, akhirnya binasa. Saudara nanti membaca di dalam Lukas 12. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Ya. Rasanya panen banyak. Ya. Kemudian aku bangun lumbung. Supaya yaitu sedang merombak lumbungnya. Ya, dalam Lukas 12 ayat yang ke 18. Nanti saudara baca dari 15 sampai 21. Ayat 18. Lalu katanya, kata orang kaya ini, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang-barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Punya stok banyak. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Orang kalau sudah kaya nanti mati, tinggalin. Buat siapa? Apa dia bisa bawa? Itu Tuhan katakan. Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Boleh kaya, tapi juga kaya di hadapan Allah. Rohaninya juga. Ini akibat kedua. Menjadi manusia egois. Mengorbankan yang rohani untuk dapat yang jasmani. Sibuk merombak lumbung. Sibuk merombak yang jasmani. Lumbung itu. Ini sama dengan manusia egois. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi lah, ibadah nantilah, ini mesti kerja, masih cari lumbungnya supaya penuh. Hati-hati, hati-hati ini. Ini banyak terjadi. Sementara kita harus mengalami perombakan dari tubuh daging menjadi tubuh rohani. Ingat hari-hari ini, hari-hari di hari-hari terakhir, zaman akhirnya akhir zaman ini. Perhatikan ini. Ya. Apa sih praktek egois tadi? Apa praktek egois tadi? Praktek egois yang pertama hanya mencari perkara jasmani juga dalam ibadah pelayanan. Artinya dalam ibadah pelayanan tidak mempedulikan yang rohani. Ibadah pelayanan dinilai dengan perkara yang jasmani. Dinilai dengan
kedudukan dan lain-lain, popularitas dan lain-lain. Kalau hamba Tuhan egois, ia akan mengorbankan keselamatan sidang jemaat. Yang kedua, praktek egois. Tidak kaya di hadapan Allah. Tidak kaya di hadapan Allah. Saudara masih ingat seorang janda memasukkan ke dalam kotak 1 duit prung. Tapi di hadapan Tuhan, ini orang yang kaya ini. Padahal orang yang sudah memberikan yang banyak. Tetapi hanya seperberapanya dari kekayaannya. Dia serakah dan lain sebagainya. Kikir dan lain sebagainya. Sampai untuk pekerjaan Tuhan kikir. Untuk sama yang membutuhkan kikir. Juga serakah. Ya. Kikir dan serakah satu paket. Serakah mencuri milik orang lain, terutama milik Tuhan, yaitu persembahan perpuluhan dan persembahan khusus ini. Ya, jadi janda tadi yang masukkan 1 duit, Tuhan katakan dia hanya punya itu, dia persembahkan. Ini namanya orang yang kaya. Saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, ya tadi, kalau sudah lumpuhnya penuh, wis enak-enak, santai, eng-eng, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini keinginan najis. Yang kedua tadi tidak kaya di hadapan Allah, itu keinginan jahat. Terikat dengan uang, kikir dan serakah. Yang makanlah, minumlah, bersenang-senang. Ini keinginan najis. Ini satu paket. Jahat dan najis. Kalau ada keinginan jahat nanti pasti ada keinginan najis. Ini yang kita harus perhatikan di hari-hari ini. Akibat yang ketiga, Lukas 12. Lukas 12, 39 sampai 40. Lukas 12, 39 sampai 40. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ini akibat ketiga. Rumahnya akan dibongkar paksa oleh setan. Artinya nanti waktu Yesus datang kali kedua, ya, datang kembali kali kedua, akan binasa untuk selamanya. Inilah pelajaran dari pesta Pondok Daun, yaitu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau dibongkar oleh Tuhan lewat pekerjaan firman pengajaran yang benar. Kalau kita tidak mau, akibatnya masuk dalam suasana kutukan, letih lesu dan beban berat. Karena masih ada yang lama gak mau dibongkar. Ada susah payah. Tadi seperti orang yang menjadi orang egois. Mengorbankan yang rohani hanya untuk perkara jasmani. Kikir, serakah, termasuk najis, jahat dan najis. Rumahnya akan dibongkar paksa oleh pencuri. Saudara dikasihi Tuhan. Lalu masalahnya, di mana kita bisa mengalami pesta Pondok Daun? Bisa merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan bisa mengalami pembaruan hidup. Di mana? Di
di dalam doa penyembahan. Doa penyembahan artinya kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa memandang wajahnya yang bersinar bagaikan matahari terik. Waktu Yesus ada di atas gunung, murid-muridnya melihat waktu ada penyembahan. Muka Yesus berubah seperti sinar matahari yang terik. Hasilnya kita akan mengalami keubahan hidup ya, lewat doa penyembahan. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Yesus tiba-tiba berubah wajahnya tadi, apa yang harus diubahkan? Harus diubahkan mulai dari tidak boleh ada dusta. Efesus 4, 22 sampai 25. Efesus 4, 22 sampai 25. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau nggak mau menanggalkan manusia lama, nggak mau direnovasi, itu akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Tidak ada dusta adalah bukti kita sudah menanggalkan manusia lama. Tidak ada artinya jujur. Benar-benar tidak mempertahankan manusia yang lama. Ayat 25 tadi sesama anggota. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Kalau belum jujur, berarti belum berada dalam satu tubuh Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, prakteknya orang jujur itu, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Benar katakan benar, tidak benar katakan tidak benar. Tidak boleh memihak siapa-siapa, hanya memihak Tuhan. Orang jujur dalam pengajaran yang benar sampai mempraktekannya sehingga bisa menjadi teladan dalam hal berbuat baik. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Belajar hari-hari ini supaya kita jangan menjadi batu sandungan, tapi bisa menjadi teladan. Ya. Yang ketiga, praktiknya jujur dalam segala hal. Ya. Dalam penuh hormat terhadap perkawinan, tidak mencemarkan tempat tidur dan lain sebagainya. Dalam nikah. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Dan juga jujur dalam mengaku segala kekurangan. Jujur bahwa kita hanyalah manusia tadi. Pondok daun. Manusia tanah liat yang banyak kekurangan.
yang banyak kelemahan secara rohani, yang masih banyak dosa-dosa, tidak layak atau tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berharga apapun. Ini kelemahan jasmani. Pesta Pondok Daun adalah sampai kita bisa mengaku bahwa kita banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan mengajar Ayub karena dia merasa sombong, merasa benar sendiri. Ayub mengalami ujian habis-habisan sampai dia mengaku, jujur mengaku bahwa dia hanya debu tanah liat. Saudara sudah banyak mendengar tentang kisahnya Ayub. Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42, 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang Ayub mendengar tentang engkau Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, berarti mengaku. Dan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Duduk di tanah. Mengaku bahwa dia yang tadinya sombong. Loh, Ayub itu kan jasmani rohaninya jos. Ya kan? Dia orang yang takut akan Allah dan lain sebagainya di dalam Ayub pertama. Dia orang yang terkaya. Ya, di saat itu jasmani rohani jos itu. Tetapi saudara dikasih Tuhan. Oleh kesombongannya dan kebenaran diri sendiri, Ayub diizinkan Tuhan mengalami habis-habisan. Sampai dia jujur mengaku bahwa aku adalah hanya tanah liat. Aku duduk dalam debu tanah. Jadi sekali lagi merayakan Pondok Daun tidak boleh ada yang tidak benar. Dusta. Tetapi kejujuran sampai jujur mengaku bahwa kita hanya manusia daun yang mudah layu, mudah kering, mudah hancur dan binasa. Kita hanya debu tanah liat yang tidak layak, yang tidak mampu dan tidak berharga apa-apa di hadapan Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Ayub mengalami ujian habis-habisan. Sudah habis-habisan. Ia mengaku hanya tanah liat. Tetapi seharusnya kita tidak usah seperti Ayub. Mau merendahkan diri. Mengaku kekurangan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ketidakmampuan kita. Jadi biar lewat pemberitaan firman, pengajaran yang benar, sudah cukup bagi kita untuk bisa jujur. Mengaku bahwa kita hanya tanah liat. Yang tidak layak, sekali lagi tidak mampu. Tidak berharga apa-apa. Tapi hidup ini hanya bergantung pada belas kasihan Tuhan. Yang tidak layak menjadi layak. Yang tidak mampu menjadi mampu. Yang tidak berharga menjadi berharga. Belas kasihan Tuhan dari mana? Belas kasihan Tuhan berasal dari korbannya Yesus di atas kayu salib. Beberapa hari lagi kita akan memperingati itu. Itulah belas kasihan Tuhan bagi kehidupan kita manusia berdosa. Sehingga apa yang tidak layak, apa yang tidak mampu, apa yang tidak berharga ada dari kita sudah diambil oleh Dia di atas kayu salib.
Haleluya. Sehingga oleh belas kasihannya kita bisa dilayakkan, dimampukan, dan berharga di hadapannya. Kita berada di dalam tangan belas kasihan Tuhan, Sang Pencipta. Inilah saudara dikasihi Tuhan. Ketidaklayakan, kekurangan dan semua, bahkan sampai sudah diambil oleh Dia di atas kayu salib. Inilah saudara dikasihi Tuhan. Sehingga kita berada di dalam tangan belas kasihan Sang Pencipta. Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Dia penjunan, kita tanah liat. Kalau kita sudah mengaku bahwa kita hanya tanah liat, mau merendahkan diri sampai serendah-rendahnya, kita tanah liat, hasilnya Dia Sang Penjunan akan membentuk menjadi dari bejana tanah liat menjadi bejana kemuliaan. Artinya kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jangan jadi bejana kemurkaan. Ada bejana kemurkaan. Tapi biar tangan belas kasihan Tuhan yang menyelesaikan semuanya bagi kita. Kalau kita sudah mengaku bahwa kita hanya tanah liat. Yang kedua, tangan belas kasihan Tuhan mengandung kuasa penciptaan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Untuk apa? Untuk memelihara hidup kita secara ajaib. Kalau sudah menjadi bejana kemuliaan, saudara dikasih Tuhan, ada untuk memelihara hidup kita secara ajaib. Kalau sudah menjadi bejana kemuliaan, semua menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Kita mengalami kuasa penciptaan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Ini saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, pada penciptaan langit dan bumi, Tuhan menciptakan semua baik. Tuhan menciptakan, Tuhan katakan, ini semua baik. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Pada penciptaan langit dan bumi Tuhan menciptakan semua baik. Artinya tangan belas kasihan Tuhan sanggup menciptakan semua baik. Semua bisa berhasil dan indah pada waktunya. Ini kalau kita mau, bukan mau, sudah mengaku kita hanya tanah liat. Hasilnya ya, kita dibentuk menjadi bejana kemuliaan. Dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ada kuasa penciptaan yang tidak ada menjadi ada. Dan juga tangan Tuhan sanggup menciptakan semua baik. Semua berhasil dan indah pada waktunya. Dan kalau Yesus nanti datang kembali kedua kali, kita diciptakan menjadi manusia baru yang sama mulia dengan Yesus. Dimulai tadi jujur, mengaku kekurangan tanah liat. Ya. Wahyu 14. Wahyu 14. Ya. Ayat yang ke-5. Wahyu 14 ayat yang ke-5. Ya, Wahyu 14 ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dari tidak berdosa menjadi tidak bercela.
tidak salah dalam perkataan, sempurna seperti Yesus. Itu dituliskan di dalam Yakobus. Orang sempurna oleh karena tidak ada salah dalam perkataan. Sehingga kita bisa layak menyambut kedatangan Yesus kali kedua di awan-awan permai. Masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Inilah pesta podok daun. Sekarang dalam bentuk doa penyembahan. Kita mengakui bahwa kita hanya daun yang cepat layu, gampang kecewa, gampang tersinggung, tapi juga gampang bangga. Sampai hancur dan binasa. Tapi kalau kita bertekad untuk mau dibongkar, bertekad mau mengalami pembongkaran, pondok daun harus dibongkar. Saudara dikasih Tuhan. Saat-saat pembongkaran, jangan mempertahankan baju lama. Jangan mempertahankan manusia lama. Supaya jangan jadi egois. Saudara dikasih Tuhan. Wah, rumah ini mau direnovasi, rumahku mau direnovasi. Bangun mau tingkat. Tapi ngirit. Fondasinya nggak mau dibongkar. Tambahin aja atasnya. Barusan di Surabaya ada rumah ambruk. Berapa 2 orang tewas. Ini kalau mau renovasi, bangun baru, mau ditingkat, bongkar semua. Fondasinya diganti, baru dibangun. Demikian juga dalam kehidupan kita ini. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi saat-saat pembongkaran, jangan mempertahankan baju lama, jangan mempertahankan manusia lama, jangan mempertahankan karakter lama, supaya jangan egois. Malam hari ini, serahkan diri kepada Tuhan. Kita merendahkan diri. Kita mengalami pembaharuan. Sehingga kita mengalami pesta. Lewat doa penyembahan. Pandang Tuhan. Dia akan menyinari. Akan mengubahkan kita. Mulai dari tidak jujur. Sampai satu waktu tidak bercela. Sampai perkataan juga Anda bercela. Saudara dikasih Tuhan. Biar kita hanya daun atau tanah liat. Tetapi kalau berada dalam tangan Tuhan, semua akan menjadi baik. Amin. Menjadi indah pada waktunya. Sampai saatnya menjadi sempurna seperti Dia. Biar kita berada tangan Sang Pejunan. Yang gagal, yang hancur, dan buruk. Semua sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sebagai contoh penjahat yang disalib bersama Yesus. Satu penjahat ngolok-ngolok Yesus. Tapi yang satu ini, yang satu dia berani. Dia sebagai tanda lihat. Ya. Dia mengaku, kita ini ya sudah wayahe, tahu wayahe. Ya, sudah selayaknya dihukum karena kita sudah berbuat jahat, membunuh dan sebagainya. Dia mengaku. Tetapi dikatakan iya, tidak bersalah. Tetapi kita yang bersalah. Inilah kehidupan yang mengalami perombakan dari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dinten niki, hari ini juga engkau akan bersama. Di mana? Tetap di Bukit Sotota, di Firdaus. Ini saudara dikasih Tuhan, contoh yang ada. Mari, apa kita ini? Kita tanah liat, apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang kita bisa banggakan?
Tapi akui, aku hanya tanah lihat. Sehingga ada pengakuan, merendahkan diri. Ayub mengalami perombakan dari Tuhan. Kita juga semua nanti mengalami mengapa terjadi hal yang buruk. Kenapa harus terjadi kehancuran? Kenapa harus letih lesu dan beban berat? Karena kita masih mempertahankan yang lama. Baju yang lama tetap dipakai. Karena mempertahankan lama gak mau dirombak. Serahkan kepada Dia hidup lama kita yang merupakan sumber kehancuran, yang merupakan sumber keburukan, yang membawa dalam letih lesu dan berbeban berat. Tuhan masih memberikan kesempatan. Jangan tunggu habis-habisan seperti Ayub dan penjahat di sebelah Yesus itu. Baru mau dibongkar. Terlalu riskan buat kita. Apakah kita mampu nanti seperti Ayub? Apakah kita mampu juga seperti penjahat di sisi Yesus? Mau mengaku dalam kondisi seperti itu. Terlalu riskan bagi kita. Waktunya Tuhan masih berikan. Kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita hari-hari ini. Sebelum Dia datang kali kedua yang tidak lama lagi waktunya. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kenapa bisa terjadi orang kita masih mempertahankan yang lama? Ingat kembali ya, akan kisahnya Ayub. Kalau muda gak usah terlalu sulit hidup ini. Yang penting mau dibongkar. Hidup yang lama, karakter yang lama, tabiat lama, bongkar. Tuhan akan menolong kita. Menjadikan semua baik, semua berhasil, semua indah pada waktunya. Amin. Dia tidak hoak. Dia tidak pernah menipu kita. Saudara dikasih Tuhan. Kamu udah tidak usah terlalu sulit hidup ini. Yang penting mau dibongkar. Bapak Ibu dalam kesulitan yang penting mau dibongkar oleh Tuhan. Dan yang lain bisa menjadi baik. Bahkan nanti sempurna pada waktunya. Cukup dia seorang diri. Yang hancur-hancuran di atas kayu salib. Kita tidak perlu lagi. Kita jadi baik dan sempurna. Tapi ingat, ada yang mengatakan biar dia kan sudah mati di atas kayu salib. Semua dosa kita udah ditanggung. Ya biar dia yang mati di atas kayu salib. Kita juga harus mau mematikan tadi. Membongkar hidup yang lama. Dosa-dosa semuanya harus dibongkar. Memang dia sudah tanggung semua di atas kayu. Ini ada yang mengajarkan seperti dia sudah mati satu kali di atas kayu salib. Ngapain kita harus disalib? Kenapa kita harus masuk dalam salib? Kenapa kita harus pikul salib? Saudara dikasih Tuhan. Memang dia hancur-hancuran, tetapi kita akan mengalami yang indah. Saudara dikasih Tuhan. Yakinlah semua yang gagal, semua yang hancur, semua yang tidak baik sudah ditanggung dia di atas kayu salib. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tetapi masalahnya apakah kita mau dibongkar, direnovasi oleh Tuhan atau tidak. Yang gagal dibuat berhasil. Yang saudara dikasih Tuhan tidak baik menjadi baik. Ya. Untuk itu perhatikan. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Semua yang gagal, hancur, tidak baik sudah ditanggung di kayu salib.
Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan, uluran tangan belas kasihan Tuhan, Sang Pejunan mampu melakukan apa saja bagi kita. Lebih mudah dari membalik telapak tangan. Saya katakan kemarin Tuhan mau menolong, lebih baik, lebih mudah dari membalik telapak tangan. Itulah pekerjaan tangan belas kasihan Tuhan. Biar kita yakin hari-hari ini ya, Dia tidak pernah menipu kita. Amin. Dia menolong kita secara jasmani, secara rohani. Juga di dalam nikah rumah tangga. Biar dia memegang kita semua. Sampai nanti di awan-awan permai. Ada terjadi pembongkaran total. Renovasi total. Sudah berubah. Nanti kita akan berpindah ke Yerusalem yang baru. Untuk selama-lamanya bersama dengan dia. Mungkin ada di dalam keluarga kita. Ya. Mungkin sudah menyakiti kita. Tapi supaya jangan ada yang ketinggalan. Ya. Bahwa mereka, ampuni mereka. Ya. Sehingga mereka juga tidak tertinggal. Dan bisa bersama-sama sampai di awan-awan permai. Bukan satu kita saja tapi seluruh keluarga. Dalam nikah ini. Sekarang ini kesempatan. Ya, di mana sidang jemaat di rumah masing-masing dalam keluarga. Apakah sidang jemaat sudah mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah online ini bersama keluarga? Ini kesempatan untuk membawa keluarga masuk dalam ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang mungkin waktu ibadah di sini, wah masih ini masih itu. Tapi sekarang waktunya dirumahkan. Ya, istilahnya dirumahkan. Bawa keluarga dengarkan. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibadah memuji Tuhan. Ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan. Nanti Tuhan yang akan tolong. Pergunakan kesempatan yang ada ini. Ya, untuk bawa dalam seluruh keluarga. Masa kita sedewe. Masa nanti suami atau istri atau anak atau siapa tertinggal, tidak. Bawa. Ya, mari banyak kita datang berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, biar Tuhan bongkar. Tuhan memberkati kita. Kita akan pujikan satu pujian. Semua baik karena Dia menciptakan dalam penciptaannya, dalam kejadian semua baik. Dari atas kembali. Ya. Oh amin. Haleluya. Ya Yesus. Ya. Haleluya.
Haleluya. Rencanamu indah Tuhan. Rencana indah Ya Yesus. Amin. bagi masa depan yang penuh Di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Ya. Haleluya. di dalam hidupku. Aku baik. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau jadikan Haleluya. Oh, katakan semua baik. Oh, haleluya Yesus. Sidang jemaat yang di rumah mari bersama memujikan ini semua baik. Karena Dia mampu dengan tengah belas kasihannya untuk menjadikan semua menjadi baik. Kalau kita mau merendahkan diri, mau dibongkar, saatnya nanti kita akan menjadi baik seperti ciptaan semula. Haleluya Yesus. Haleluya. Sekali lagi kau. Ya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Ya. Ya Yesus. Tuhan baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Arti. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Tangan belas kasihan-Mu yang mampu membuat kehidupan kita Tuhan. Oh Bapa dalam surga tepat pada waktunya Tuhan. Karena Engkau menciptakan di dalam kitab Kejadian, menciptakan dunia dengan segala isinya. Semuanya baik Tuhan. Demikian juga kami Bapa di dalam surga yang masih hidup dalam kelemahan, kekurangan, di dalam keberadaan kami Tuhan. Tidak ada kemampuan apa-apa. Kami hanya debu tanah liat Tuhan. Tapi Engkau mampu menciptakan Tuhan. Semuanya menjadi baik sesuai dengan ciptaan-Mu yang semula. Nanti saatnya kami akan boleh bersama Engkau dalam kemuliaan. Kalau Engkau menciptakan saat itu manusia Tuhan, Adam dan Hawa Tuhan, semua baik Tuhan, sesuai dengan gambar teladan-Mu. Tapi oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga rupa itu tidak ada lagi, kemuliaan itu tidak ada lagi. Tetap biar Tuhan, Engkau akan bekerja di hari-hari ini Tuhan. Bongkar Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kehidupan lama ini Tuhan menjadi kehidupan yang sudah diperbarui oleh Engkau dengan tangan Sang Pejunan Tuhan. Sehingga kami menjadi semua baik, bahkan kembali seperti ciptaan-Mu semula. Kami boleh bersama Engkau Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Untuk itu hari-hari ini mari Engkau tolong Tuhan. Tolong Tuhan, dimanapun sidang jemaat berada dengan keluarga, biarlah mulai dari keluarga masing-masing Tuhan. Oh Bapa, mendapatkan renovasi Tuhan, dapat pembongkaran Tuhan dalam kehidupan rohani ini. Sehingga benar-benar saatnya bukan satu orang saja dalam keluarga, tapi seluruh keluarga bisa direnovasi, dibongkar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap kehidupan rumah tangga, kehidupan nikah sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri keteguhan menghadapi masa-masa sulit ini Tuhan. Supaya kami tidak gugur Tuhan, tetapi kami bahkan semakin kuat. Karena kami tahu seperti Ayub menghadapi ujian begitu berat. Tapi tetap Tuhan, Engkau memberikan kesempatan Tuhan untuk dapat dipulihkan Tuhan. Ayub boleh menerima pemulihan yang luar biasa Tuhan. Untuk itulah kami serahkan sekali lagi keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga,
juga menghadapi saat-saat ini di mana dunia ini sedang menghadapi goncangan-goncangan. Oleh karena wabah Tuhan, untuk itu kami juga dalam kerendahan hati, kami hanya dapat datang kepadamu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tapi kami tahu, kami percaya. Hanya Engkau Tuhan yang mampu. Karena Engkau yang sudah mati di atas kayu salib. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Dan kuasa-Mu Engkau akan nyatakan di hari-hari ini Tuhan. Supaya semua yang terjadi lewat kuasa-Mu di atas kayu salib bisa diredakan Tuhan. Untuk itu tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa sekali lagi untuk pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara ini. Bapak Presiden, Wakil Menteri dan juga semua jajarannya sampai terbawah. Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Wali Kota, Bupati, Engkau juga tolong. Supaya tidak menggunakan hikmat dunia. Tapi juga bisa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hikmat yang dari surga, yaitu daripada Engkau yang akan mampu menyelesaikan semua masalah-masalah yang sedang terjadi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pelayan-Mu malam hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di mana berada Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Tetap sukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.